Oke teman-teman, saya Kevin dari Alpha Project. Konten kali ini masih melanjutkan dari rangkaian konten kolaborasi akhir tahun bareng sama teman-teman konten kreator audio portable yang lain. Nah, kali ini kita membahas IM atau in-ear monitor apa aja yang akan jadi pilihan kita sesuai dengan kelas budgetnya masing-masing. Nah, untuk IM atau in-ear monitor dengan budget di bawah 1 juta, pilihan saya ada 2. Yang pertama, Tangzim Zero. Vokalnya sweet banget dan fittingnya sangat nyaman di telinga saya. IM Stride Down yang harganya cuma 100 ribuan ini masih jadi salah satu yang istimewa di antara IM saya yang lain yang harganya mulai dari 30 ribuan sampai 3 jutaan. Vokalnya sweet banget, tonalnya neutral banget. Kalau kita lihat di graf FR-nya juga, kita bisa lihat grafnya tuh landai banget, neutral banget. Dari IM ini juga saya belum tahu upgrade-nya akan kemana, supaya bisa dapetin vokal yang se-sweet ini, dan tonal yang se-netral ini. Katanya sih bisa ke Tangzim Ola, tapi sayangnya saya belum nyoba. Mungkin kedepannya akan saya coba. Pilihan yang kedua, KZ PR3 atau KZ PR3, yang jadi penerus dari KZ PR2 yang kemarin sempat fenomenal banget. Resolusinya bagus banget, khas dari IM planar, tonalnya juga saya cocok banget. Untuk vokalnya juga terbilang cukup sweet untuk sebuah IM planar dengan harga di bawah 1 jutaan. Secara teknikalnya juga menurut saya masih jadi juara untuk kelas budget 1 jutaan. Untuk IM dengan budget di bawah 5 juta juga saya ada 2. Yang pertama, 7Hz Timeless. IM planar ini juga punya resolusi yang bagus dan detail yang cukup bagus juga. Bentuknya unik, atau bahkan bisa dibilang aneh ya, tapi untuk fittingnya, jauh banget dari prasangka buruk saya sebelum dulu nyobain IM ini. Bahkan untuk saat ini, IM ini masih jadi salah satu yang fittingnya paling nyaman dari semua IM yang pernah saya coba. Untuk pilihan yang kedua, QWERTZ Quintet. Konfigurasinya unik, nggak cuma hybrid, tapi dia quad bridge, alias ada 4 jenis driver di dalam IM-nya, termasuk 1 microplanar dan 1 piezoelektrik. Sayangnya, IM ini saya jual karena fittingnya nggak cocok untuk saya. Tapi saya akuin, secara tonal dan teknikalnya sebenarnya bagus banget. Nah, untuk IM dengan kategori budget tak terbatas, sayangnya di sini referensi saya belum banyak. Kemarin sempat sih nyobain beberapa IM dari Seven Acoustic yang harganya kisaran 7 atau 8 jutaan. Dari Hi-Senior juga kemarin sempat nyobain Hi-Senior Mega 5 EST dan beberapa IM yang lainnya, tapi belum banyak sih, masih di bawah 10 jutaan semua. Tapi sayangnya, sampai di situ saya belum bisa menentukan pilihan. Saya belum menemukan alasan kenapa saya harus beli IM dengan harga di atas 5 juta itu. Dan sepertinya untuk saat ini saya masih akan mencukupkan diri dulu untuk IM di bawah 5 jutaan. Karena di kelas ini juga persaingannya paling menarik untuk saya ikuti. Oke, itu tadi dari saya teman-teman. Penasaran ya bagaimana dengan teman-teman reviewer yang lain? Kita cek videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Johan di channel Johan Os. Dan ya kali ini gue akan membagikan chance pilihan versi gue di under 1 juta, under 5 juta, dan budget tidak terbatas guys. Dan untuk yang di under 1 juta, ini sebenarnya sih nggak 1 juta banget ya, nggak di under 1 juta, ini 1 juta lebih dikit. Untuk bahan pertama namanya adalah Kotori Audio Downless guys. Ini adalah IM yang menurut gua cakep banget, dia detail, spesifikasinya cakep, dan ya kalau dibilang under 1 juta, gue masih belum dapat pilihannya karena kalau lo nambah sedikit, lo bisa dapat sebenarnya si Kotori Audio ini, bisa dapat suara yang lebih baik lagi menurut gua loh ya, dan ini bisa jadi pilihan kalian. Dan selanjutnya untuk di under 5 juta sebenarnya gue ada pilihan yang memang sudah gue tetapkan, namanya adalah si Sony MDR MV1. Ini tuh memiliki detail yang cakep banget, fittingnya nyaman, dan juga no Sony, no party guys. Gila banget kan. Dan ya memang dia kurangnya cuma di bagian low-nya doang sih. Low-nya masih bagusan R7 Flex kalau bagi gue loh ya. Dan untuk budget tidak terbatas yang bisa gue rekomendasikan namanya adalah Seven Acoustic Asteria. Ini tuh bener-bener dari brand Indonesia dan gue bangga banget guys ya. Suara yang dihasilkan bener-bener cakep banget, separasi, detail, semua segala macam, high, mid, low, cakep semua, dapat semua, dan gua bener-bener ngasih 2 jempol gua untuk Seven Acoustic Asteria guys. Dan untuk budgetnya ini masih belum diberitahukan ya guys ya untuk harganya jualnya, tapi jadinya makanya gua masukkan di budget tidak terbatas saja guys ya. Dan ya itu saja untuk versi gua dari Johan Os, dan teman-teman yang lain gimana ya guys ya. So lanjut. Halo, gue Mike dari Aftersound Review, dan kali ini gue bakal sharing ke kalian apa sih IM yang bakal gue pilih kalau misalnya gue ngomong skenario gue terdampar di pulau atau terjadi zombie apocalypse dan gue cuma bisa bawa 1 per price point IM. Apa sih yang gue bakal pakai terus-terusan dan gue nikmatin. Mulai aja langsung dari kategori 500.000 dan ke bawah. Gue bakal pakai Moondrop Chu 2. Jujur aja suaranya tentu tidak sempurna, gue masih ngerasa dia bassnya cukup asik, vokalnya cukup forward dan cukup balance, cuman treble-nya buat gue kurang extended dan kurang gigit. Tapi yang bikin gue pilih dia adalah fittingnya.
Suaranya cukup all-rounder, tapi fittingnya itu bisa gua benar-benar pakai seharian tanpa pusing, tanpa capek. Dan selanjutnya untuk budget 5 juta ke bawah, sekali lagi fitting menjadi salah satu bagian yang terpenting ketika gua milih IM. Dan ini IM yang baru dalam koleksi gua, yaitu Dunu Falcon Ultra atau Dunu Hayabusa Ultra, tergantung lu region Jepang atau bukan. Ini ayam punya suara yang fun, really impactful bass, vokal tetap clear. Jujur aja vokalnya agak kurang smooth buat selera gue, tapi untuk fitting dan untuk impact serta sensasi fun yang gue dapat dari ayam ini menjadikan pilihan gue di budget 5 juta ke bawah. Tapi kalau untuk ultimate ayamnya dengan budget tidak terbatas, ini bukanlah ayam terwow yang gue punya, tapi ini ayam yang bikin selalu gue pulang, yaitu Sennheiser IE600. Ya, semua ayam pilihan gue adalah single dynamic driver aja. Gue pecinta single dynamic driver, gue suka timbre single dynamic driver, dan IE600 adalah ayam single dynamic driver favorit gue. Sekali lagi bukan yang paling wow, tapi secara bass yang asik, gebuk tapi nggak terlalu gede, dengan vocal yang juga clear, balance tanpa terlalu maju, treble super extended, tambah fitting yang luar biasa enak, bikin gue selalu balik ke IE600. Halo semua, salam kenal, saya Sebastian dari Sound Dignity. Oke, ini monitor under 1 jutaan, mungkin saya ada dua pilihan yang cukup solid menurut saya, yaitu HZHM Zero dan juga EV200 dari SIMGOLD. Dua inner monitor ini bisa dikategorikan cukup solid di kelas harganya, dan kenapa saya pilih ya, simply one of the best yang bisa saya katakan sampai sekarang. Inner monitor under 5 jutaan, kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah mahal-mahal mendekati 4-5 jutaan. Kita mulai dari Chopin ya. Chopin adalah inner monitor kolaborasi antara Giz Audio dan Binary Acoustic yang memiliki suara yang bisa dikategorikan sapu jagat. Fun, tapi juga detail di satu sisi. Tapi kalau kalian suka yang mungkin lebih bassy, ada kesan-kesan warm dan vokal yang smooth, kalian bisa cobain TIA Audio Hype 2. Itu salah satu pilihan yang menarik juga di under 5 jutaan. Kalau bicara soal inner monitor dengan budget yang tidak terbatas, saya baru mencobanya pada event Papi kemarin dan cukup wow me ya. Inner monitor dari tidak lain tidak bukan dari Seven Acoustic Asteria. Seven Acoustic Asteria membuat saya tercengang dengan suaranya. Ini adalah inner monitor yang ya bisa dikategorikan summit Fi. Dari prototipenya aja udah sangat-sangat mengesankan, apalagi final produknya. Dan ya itu bisa, kalau Infinity budget kalian bisa kalian pilih juga, karena harganya pastinya cukup mahal. Dan pastinya ya kita bicara Summit V price range lah. Dan ya kita lihat, karena memang di Indonesia siapa tahu bisa dikasih diskon untuk pasar lokal biar lebih terserap. Ya kita tunggu kabar dan info dari Seven Acoustic. Tapi kalau kalian memang budgetnya terbatas, mungkin under 10 jutaan, rekomendasi saya masih jatuh kepada SA6 Mark II. Inner monitor yang masuk pada preferensi saya. Tapi sekali lagi, itu masuk pada preferensi saya, belum tentu masuk ke preferensi orang lain, dan belum tentu cocok untuk semua orang. Tapi salah satu yang saya rekomendasikan juga. Oke, itu tadi konten dari kita ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang keracunan, siap-siap nabung. Buat yang udah punya tabungan, jangan diburu-buru dihabiskan tabungannya. Karena kedepannya pasti akan banyak banget ayam-ayam menarik yang bermunculan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.